Plagiarizers. Gabung aja. Plagiarizers, maafkan tadi ada gangguan sedikit, jadi kita lanjut kembali ya. Ya. Dokter, kita ulang lagi dokter ya, karena tadi ada masalah kendala sedikit dokter ya. Mengenai ada pertanyaan dokter, gimana tanda-tandanya tadi tentang campak, bagaimana penanganan awalnya, dan ini kan mengakibatkan kematian, jadi banyak yang warganya khawatir, tolong dijelaskan dokter. Oke, siap. Jadi karena campak, aku bakal jelasin yang pertama dulu yang dari gejalanya. Campak ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus ya Bu ya. Iya, Jadi dia tuh ada 3 fase Bu. Gitu. Fase yang pertama yang fase kataral, fase awal tadi. Dia itu ditandai dengan kayak demam tinggi, dengan batuk pilek, sama ada kayak konjungtivitis gitu Bu. Konjungtivitis itu apa? Itu tuh adalah infeksi di mata yang menyebabkan matanya itu jadi merah. Oh gitu. Bukan sakit mata dok ya? Bukan. Oke. Nah, lalu ada lagi fase kedua. Ini fase kedua ini tuh adalah fase erupsi namanya tuh Bu. Nah itu tuh yang wajib kita kalau bisa kalau itu tuh anak-anak udah diisolasi karena kalau misalnya udah kayak ke hari keempat itu tuh masih bisa menyebabkan penularan ya Bu ya. Nah itu ditandai dengan kayak munculnya ruam-ruam berwarna kemerahan yang dimulai dari tadi tuh di belakang telinga, wajah, sama di seluruh tubuh. Berarti ruam-ruam yang pertama sekali kita waspada itu yang di belakang telinga itu dok. Kalau misalnya sudah ada itu berarti itu sudah salah satu tanda dari campak. Lanjut dok. Nah, selanjutnya nanti akan bakal ada tanda yang satu lagi, Koplik spot. Koplik spot itu kan yang kayak bercak keputihan yang ada di dalam mulut kita ini ya, yang ngadep ke geraham. Seperti itu ya dok? Atau bukan? Lebih ke warna putih-putih keabuan. Betul. Betul Bu. Kalau yang sariawan kan agak lebih kecil ya. Kalau ini agak kelihatan banget putih keabuan gitu. Oke Bu. Nah selanjutnya lalu ada lagi Bu fase ketiga. Fase ketiga itu tuh namanya fase covalence. Itu adalah kayak fase mulai penyembuhan. Jadi rom-rom itu mulai hilang. Nah jadi kalau misalnya kita udah ngeliat ada anak muncul rom, nah itu anaknya tuh wajib diisolasi biar nggak terkena sama sekitar-sekitarnya yang lain kan. Nah gitu. Selanjutnya penanganan pertama yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada vaksin ada kasus campak ini. Nah, kita bisa kayak tergantung kita lihat dulu gejalanya. Kalau misalnya gejalanya itu masih ringan, kita bisa kayak tata laksana awal sesuai dengan peraturan yang di fase pertama ya Bu ya. Kita berikan obat sesuai gejalanya. Tapi tanda-tanda yang harus kita mulai rujuk sebelum mulai komplikasi itu kalau misalnya ada kayak sesak nafas, kayak ada kejang ya Bu ya, ada kayak penurunan kesadaran sama udah dehidrasi berat, itu wajib kita rujuk ke RS terdekat gitu. Berarti ibu-ibu yang masuk waspadai maksudnya dok ya. Pertama sekali misalnya dia ada gejala demam, perhatikan di belakang telinga dok ya, ada rompak banget. Betul. Berarti kan kalau selama ini kan ibu-ibu menganggap demam itu biasa dok. Iya. Nanti sembuh sendiri, nah gitu. Betul. Berarti sekarang jangan kita anggap demam itu penyakit biasa. Ternyata sekarang karena heboh lagi wabah campak ini, maka kita lebih harus waspada lagi ya dok ya, mengenai dan menyikapi dengan penanganan pertama tadi. Seperti itu ya dok ya. Pertanyaan kedua, plagiarizers yang ingin bertanya lagi boleh dipersilakan, mumpung kita ada pakarnya ini, ada dokter Elvira, boleh. Dok, ada pertanyaan dok. Selanjutnya, ini dok ada pertanyaan. Anak yang sudah terkena penyakit campak dok ya, apakah boleh diimunisasi kembali? Dan itu jarak pemberiannya kapan itu dok? Oke. Jadi anak yang pernah terkena campak ini tuh belum imunisasi sebelumnya ya Bu ya? Dia sudah pernah juga dok. Udah pernah terkena campak adanya dok. Oke. Jadi dia udah pernah imunisasi campak tapi masih terkena campak. Iya. Oke. Nah kalau misalnya dia udah pernah imunisasi campak, itu kan kita bakal tetap masih terkena penyakit campak ya Bu ya. Cuma yang pembedanya itu kalau misalnya udah pernah imunisasi campak dan belum imunisasi campak, dia nanti pas terkena campaknya itu tuh
udah nggak yang sampai masih ringan, nggak yang sampai kayak kayak Tidak terkena separah komplikasi. dengan yang tidak Belum, diimunisasi. betul. Betul, dokter. Jadi masih agak ringan karena sudah diimunisasi. Mm-mm. Nah, itu apa masih boleh diimunisasi lagi atau gimana, Dok? Kalau dia udah pernah imunisasi campak, seharusnya tuh enggak perlu vaksin lagi juga ya Bu ya, karena kan Tapi udah kita lagi terbentuk ada program kekebalan. ORI ini, Dok. Nah, tergantung Bu, kalau misalnya dia lebih sering terkena di paparannya itu, yang beresiko terkena virusnya itu lebih tinggi, sama mobilisasinya tinggi, ya itu boleh ditambah lagi buat booster, itu Bu. Tapi setahu saya dokter ya, walaupun dia sudah dikasih imunisasi, kemudian dia terkena, memang tetap kita harus Vaksin lagi vaksin ya, lagi, Dok, kan karena tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, ya, Dok. betul. Jadi walaupun dia sudah dan belum, tetap dikasih lagi, Dok. Pemberiannya juga itu 2 minggu setelah sehat. Nah, gimana kalau yang belum imunisasi sama sekali, Dok? Berarti tetap dikasih ya, Ibu. Jadi walaupun dia sudah imunisasi, walaupun belum, itu tetap diberikan imunisasi kembali. Biar ketahanan tubuhnya lebih kuat, apalagi sekarang lagi ada program ORI campak. Jadi tanpa memandang status imunisasi yang sebelumnya, Ibu ya. Jadi jangan mentang-mentang anak saya sudah imunisasi campak dan sudah terkena campak, dia sudah merasa punya daya tahan sendiri, tetapi tetap harus diberikan imunisasi kembali ya Ibu-ibu ya. Yang pertolongan pertama tadi kalau ada gejala itu. Nah, dokter tadi kan sudah dikasih tahu kan pertolongan pertama yang misalnya penurun dia demam dikasih obat penurun panas itu tadi. Nah, itu lanjutkan lagi dokter, tolong mungkin ada yang dijelaskan kembali, Dok. Oke, untuk pertolongan pertama ya, yang kalau misalnya dia baru terkena gejala campak, itu kan dilihat dari yang tadi Bu, dia pergejala. Jadi kalau misalnya dia udah masih kayak gejalanya itu masih ringan ya, contohnya apa, Dok? Contohnya yang kayak demam, batuk, pilek, sama dia tuh muncul ruam-ruam, tapi masih belum masih bisa, kan ini virusnya tuh bakal sembuh sendiri kan, ini kan virus, jadi dia bakal self-limiting disease ya Bu ya. Nah, itu bisa kita berikan obat-obat simptomatik yang sesuai dengan gejala. Tapi ada kayak tanda-tanda yang harus perlu dirujuk, yang langsung dirujuk ke IGD itu tuh ada red flag-nya. Contohnya yang kayak dia mulai dehidrasi berat, demam tingginya itu nggak turun-turun, lalu dia ada kejang dan penurunan kesadaran gitu Bu. Sama ruamnya itu makin lama tuh makin nggak hilang-hilang setelah fase di proses fase penyembuhan itu ya. Jadi begini Ibu-ibu ya, kalau misalnya anak Ibu di rumah dilala terkena demamnya di malam hari atau di sore hari, Ibu boleh ambil pengobatan yang secara umum. Misalnya dia demam, boleh Ibu kasih obat peredah demam, misalnya paracetamol. Nah, besok paginya boleh Ibu konsulkan ke puskesmas. Nah, nanti dokter yang bisa melihat gejala ini apa bisa dirujuk atau tetap ditangani dengan sesuai gejala yang awal. Begitu Ibu Bu. Seandainya dianggap dokter ini, oh ini sudah masuk ke fase kedua, berarti layak untuk dirujuk, maka dokternya akan merujuk tanpa dipinta oleh pasien tersebut. Seperti itu. Mungkin kira-kira itu ya. Atas demam anak itu kalau dia gejala campak itu berapa? Nah, Dok, ini ada pertanyaan. Dianggap demam itu sudah berapa tingginya itu, Dok? Oke. Kalau misalnya dia udah demamnya 7 hari tapi nggak sembuh-sembuh ya Bu ya, karena kan ada fase awalnya itu kan dari 1 sampai 4 hari, 5 sampai 6 hari itu udah mulai masuk ruam-ruam ya Bu ya. Fase penyembuhan itu biasanya di 7 hari. Nah, jadi kalau misalnya udah lewat dari sampai 7 hari demamnya itu masih tinggi terus menerus, ruamnya itu juga belum hilang-hilang. Nah, itu baru harus diwaspadai tadi. Jadi tapi kalau misalnya dia demamnya di awal itu kan sudah patut diwaspadai juga ya, Dok ya. Berarti kan jangan sampai nunggu sampai kata dokter 7 hari, jangan sampai nanti tetap harus tetap dari awal sudah diwaspadai seperti itu. Sekitar berapa Celcius yang harus diwaspadai itu, atau 37 atau berapa, Dok, yang mesti diwaspadainya? Kalau untuk pada anak ya, kalau untuk pada anak itu kan kita juga sekalian menghindari campak, menghindari kejang juga ya Bu ya. Jadi kalau batasnya kalau untuk anak itu kalau udah mulai 38 itu udah wajib untuk diwaspadai ya, jaga-jaga biar dia ntar nggak kejang, karena kan kejang juga bisa 6 bulan sampai 5 tahun ya Bu ya. Berarti cukup diwaspadai kalau sudah kadang kan di termometer kan sudah terlihat, Dok ya, merah dia ini kan kalau masih
warnanya hijau itu masih bagus dok ya. Betul. Berarti kalau sudah kita waktu di tem dia sudah warna merah, berarti sudah kita patut kita waspadai. Betul. Oke. Gimana ini Pelaju Lovers? Ada pertanyaan lagi? Boleh Bu diingatkan lagi Bu untuk yang imunisasi setiap hari apa? Oh iya. Diingatkan kembali Bu ya jadwal imunisasi kita untuk jadwal ORI campak atau ORI MF itu diadanya tiap hari di Puskesmas Pelaju dan diadakan juga di jadwal posyandu di wilayah Puskesmas Pelaju. Kemudian untuk jadwal imunisasi rutin misalnya BCG, DPT, polio, baik campak ataupun rotavirus dan PCP itu setiap hari Kamis Ibu-ibu. Semua gratis Bu, biaya nggak ada biaya ya untuk imunisasi ini. Semua gratis, baik yang ori maupun yang rutin. Dan cukup Ibu membawa buku KIA-nya yang warna pink Bu ya. Kemudian cukup membawa fotokopi KK seperti itu Bu. Dan daftar dibuka dari jam 7:30. Jadi usahakan bawalah anak-anaknya kembali Ibu-ibu untuk imunisasi ya Ibu-ibu ya. Gimana? Ini ada pertanyaan, imunisasi campak bisa nyebabkan panas nggak? Dokter, ada penyebab ini, ada pertanyaan lagi nih. Apakah imunisasi campak ini menyebabkan demam? Karena ibu-ibu ini takut bawa anaknya kalau misalnya demam, malah khawatir duluan lah, usah disuntik daripada nanti akhirnya demam. Nah, sebenarnya ada. Oke, jadi untuk tiap imunisasi ya Bu ya, tiap imunisasi itu kan ada namanya reaksi KIPI, itu reaksi yang ditimbulkan setelah kita diimunisasi. Nah, jadi kalau misalnya pada anak setelah diimunisasi itulah dia kayak ada demam, terus sakit di daerah itu nggak apa-apa, karena selagi demamnya itu masih dalam batas wajar dan masih dalam batas wajar tadi, terus demam yang nggak tinggi yang sampai berhari-hari, itu tetap kita berikan obat simptomatik dengan paracetamol. Itu merupakan reaksi KIPI yang biasanya timbul 2-3 hari setelah diimunisasi, ibu-ibu. Saya kasih kesimpulan seperti ini dok ya. Berarti kalau misalnya kita habis imunisasi ibu-ibu ya, itu ada istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi atau reaksi dari imunisasi. Nah biasanya kalau imunisasi ini, apalagi kalau misalnya bertanyakan ini imunisasi campak ya ibu-ibu ya, insya Allah kalau imunisasi campak ini tidak mengakibatkan demam ibu-ibu, tetapi tergantung daya tahan tubuh anak masing-masing. Karena mayoritas imunisasi campak itu tidak mengakibatkan demam. Untuk diwaspadai ibu-ibu ya, jadi jangan takut untuk mengimunisasi anaknya. Yang bisa mengakibatkan demam itu biasanya itu DPT, difteri, pertusis, tetanus. Nah, yang ini yang biasanya kalau kita suntik biasanya akan ada demamnya dikit dok. Tapi jangan khawatir, demam itu bisa kita kasih obat penurun Panas. Iya. Dan tidak sampai lama, paling sehari itu biasanya dok. Sudah itu udah demamnya juga tidak yang terlalu tinggi ya ibu-ibu ya. Demam-demam ringan. Demam biasa, paling rewel mungkin ada kali ya. Nah makanya kalau untuk imunisasi ini Bu, kita tekankan anaknya harus sehat, bukan anak yang sedang sakit langsung buru-buru diimunisasi. Jadi anak yang benar-benar sehat baru bisa diimunisasi seperti itu Bu ya. Ada lagi kita pertanyaan? Nah, dokter, ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Gimana dokter untuk kesimpulan kegiatan kita hari ini, dok? Oke, baik. Aku akan bikin kesimpulan singkat. Jadi ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir untuk anak-anaknya yang mau divaksin campak. Nah, vaksin campak itu kan bisa dimulai dengan ikut program pemerintah itu dari usia 9 bulan ya, Bu ya? Nah, terus kalau misalnya gimana kalau untuk yang lewat itu tadi kita bisa ikut program imunisasi kejar yang ada di vaskes terdekat. Contohnya di Puskesmas Pelaju ini ada. Nah, gejala-gejalanya tadi kan udah disebutin dengan gejala yang seperti demam, batuk pilek, ruam, dan muncul konjungtivitis atau infeksi pada mata. Lalu jangan lupa untuk selalu pakai masker setiap berada keluar rumah, sama cukupi daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, lalu makan makanan yang bernutrisi, dan apalagi untuk anak-anak itu penting banget untuk diberikan dosis vitamin A sesuai dosis usianya ya Bu ya. Betul. Oke, jangan lupa tetap dikejar vaksin imunisasi dan untuk ori campak ini untuk sesuai usia ya Bu ya. Jadi tidak memandang status imunisasi. Kalau misalnya kalian itu lagi di wilayah yang kejadian luar biasa ini yang KLB itu harus ikut ori campak. Yuk
Oke, ayo kita ikut urut campak semua ibu-ibu ya. Sebelum kita tutup, ada pantun dulu ibu ya. Di sungai ada buaya, buayanya lagi makan. Iya. Demikian penutup acara, semoga kita terus semangat dan menyenangkan. Terima kasih untuk Pelaju Lopez, terima kasih dokter ya atas waktunya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.